Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Utsman bin Affan. Dalam pembahasan ini ada biografi singkat. B. Utsman bin Affan dianggap sebagai khalifah. C. Langkah-langkah Utsman bin Affan dalam perluasan dakwah. D. Kebijakan Utsman dalam bidang pemerintahan. E. Jasa-jasa Utsman bin Affan. F. Wafat Utsman bin Affan. Dan yang terakhir G adalah keteladanan dari Khalifah Utsman bin Affan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi singkat Utsman bin Affan. Dalam biografi ini ada nama beliau, ayahnya, ibunya, suku, lahir, gelar, khalifah keberapa, diangkat kapan, masa jabatannya berapa tahun, wafatnya kapan, dan ketika menjabat terjadi apa saja. Namanya Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdisyam. Ayahnya bernama Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdisyam. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdisyam. Sukunya berasal dari suku Quraisy dari kabilah atau golongan Umayyah. Lahirnya pada tahun 576 Masehi atau 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Gelarnya ada dua nih. Yang pertama Zunnurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum putri Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua gelarnya adalah radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah ketiga dengan dipilih dengan musyawarah. Yang tidak ikut adalah Tolhah. Nah, diangkatnya pada hari Senin akhir Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi, berumur 70 tahun. Masa jabatan beliau adalah 11 tahun dan beliau wafat pada umur 81 tahun atau pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi karena dibunuh. Dan ketika menjabat, beliau tidak menerima tunjangan khalifah dari Baitul Mal. Dan begitu juga hartanya hanya untuk kesejahteraan umat saja. Dan hartanya tersisa hanya 2 ekor unta saja. Dan pada waktu itu banyak kerabat yang memanfaatkan kekuasaan sebagai khalifah sehingga para kerabatnya semakin kaya. Dan inilah menjadi timbul percikan pemberontakan yang mengakibatkan Utsman bin Affan pun meninggal dunia. Oh iya, yang perlu kita ketahui dari Utsman bin Affan ini masih ternyata kerabat dari Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dah dari silsilahnya ya, yaitu dari silsilah Eyang Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini punya anak yaitu Hashim dan Abdisyam. Nah, ini Abdisyam ini mempunyai anak yaitu Umayyah. Umayyah mempunyai anak yaitu Abdul As. Abdul As mempunyai anak yaitu Affan, dan Affan mempunyai anak yaitu Utsman. Nah, inilah dari jalur Abdisyam. Sedangkan dari jalur Hashim ini mempunyai anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai anak Abdullah, dan Abdullah mempunyai anak Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya dari silsilah ini Nabi Muhammad dan Utsman bin Affan masih saudaraan ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, masih dari biografi, yaitu Utsman bin Affan masuk Islam. Kapan ya, atau bagaimana cara Utsman masuk Islam ya? Ya, Utsman bin Affan diajak Abu Bakar, yaitu sahabat Utsman bin Affan sendiri. Dan setelah itu Utsman mempelajari, sehingga pada saat itu Utsman bin Affan minta bertemu dengan Nabi Muhammad, dan Abu Bakar mempertemukan dengan Nabi Muhammad, sehingga Utsman bin Affan pun masuk Islam. Tetapi ketika masuk Islam, beliau disiksa oleh Hakam bin Umayyah yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Tapi Utsman bin Affan pun teguh keimanannya. Nah, yang ketiga, sifat dan kepribadian Utsman yang perlu kita tiru adalah berpendidikan, yaitu bisa baca dan tulis, sederhana, bangsawan Quraisy yang dermawan, pemalu dan budiman, pandai menjaga kehormatan diri, sabar, tidak mabuk-mabukan, tutur kata semakin halus dan lembut, ibadah tekun, dan taat hukum dan ajaran Islam. Nah, ini ada beberapa poin yang sifat-sifat yang bagus sebelum masuk Islam dan
yang sudah masuk Islam. Oh iya, pada saat itu orang yang berpendidikan itu orang yang bisa baca dan tulis ya. Oke, next kita pembahasan selanjutnya. Utsman diangkat menjadi khalifah. Bagaimana Utsman diangkat khalifah? Pada saat Umar bin Khattab sakit, para pemuka muslim mengusulkan untuk Umar untuk menunjuk penggantinya khalifah. Nah, tetapi Umar tidak mau. Dan selanjutnya Umar mengangkat Dewan Pemilihan Khalifah yang tugasnya adalah pilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Siapa saja dewan yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab? Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf, yaitu sebagai ketuanya. Yang kedua Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat adalah Zubair bin Awam. Yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang keenam adalah Thalha bin Ubaidillah. Ketika Umar bin Khattab wafat, maka para dewan pun mengadakan pertemuan untuk memilih khalifah selanjutnya. Dan pemilihan pun berlangsung di rumah Abdurrahman bin Auf. Hasil dari musyawarah antara pemuka Ansor dan Muhajirin membuahkan hasil, tapi sayangnya pada saat itu Thalha bin Ubaidillah tidak sedang di rumah. Dan terpilihlah khalifah pengganti Umar bin Khattab, yaitu salah seorang khalifah selanjutnya, yaitu yang bernama Utsman bin Affan, dan beliau menggantikan khalifah dari Umar bin Khattab. Next selanjutnya yaitu langkah-langkah perluasan dakwah Utsman bin Affan. Apa saja langkah beliau? Yaitu ke Armenia, Asia Barat yang pertama, yang kedua ke Tunisia, Afrika, yang ketiga ke Amuriah, Uganda, dan Pulau Siprus atau berada di selatan Turki. Yang keempat adalah ke Fergana, yang kelima ke Kabul, yang keenam ke Hindustan, India, yang ketujuh ke Jurjan, dan yang terakhir ke-8 menghadapi pemberontakan Yazdajid, yaitu Kaisar Persia. Dari Armenia ini mengirim Salman Robiah al-Bakhili. Beliau mengambil jalan damai dengan para penduduknya, dan akhirnya pemimpin dan beserta penduduknya masuk Islam. Yang ke Tunisia, yaitu ke Afrika, mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Nah, pada saat itu Tunisia dikuasai oleh Romawi dari kerajaan Bizantium dan berhasil mengislamkan para penduduk dan melepaskan dari kerajaan Romawi Timur atau Bizantium. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah pun menguasai Tarabris atau Tripoli pada tahun 652 Masehi dari Gregorius dari gubernur Bizantium. Nah, di Amuria atau Uganda, yaitu Pulau Siprus, mengirim adalah Muawiyah bin Sufyan dan berhasil melawan Bizantium di pantai Kalkilia, dan pada saat itu terkenal dengan Perang Zatusauri, dan berhasil dimenangkan karena dibantu oleh Abdullah bin Sa'ad pada tahun 33 Hijriah atau 653 Masehi. Ke Fergana mengutus Umar bin Utsman, itu pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi. Ke Kabul mengirim Abdullah al-Laisi, dan ke Hindustan mengirim Abdullah at-Tamimi. Sedangkan ke Jurjan mengirim Sa'id ibnu Ash, dan ke-8 yaitu yang melawan pemberontakan Yazdajir, yaitu Abdullah bin Amir. Nah, itulah langkah dari perluasan dakwah Utsman bin Affan. Selanjutnya dari kebijakan dalam bidang pemerintahan. Apa saja kebijakan dalam bidang pemerintahan? Yang pertama, mengangkat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, yaitu merupakan saudara sesusuan Utsman bin Affan, sebagai gubernur Mesir, menggantikan pada saat itu gubernur Mesir yaitu dipegang oleh Amr bin As. Nah, selanjutnya mengangkat Abdullah bin Amir bin Khuraiz, yaitu merupakan dari Bani Umayyah, sebagai gubernur dari Bashrah, yang pada saat itu gubernur Bashrah dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari.
Yang ketiga, mengangkat Marwan bin Hakam. Siapa Marwan bin Hakam ini? Marwan bin Hakam adalah masih saudara Utsman bin Affan, menjadi sekretaris Khalifah Utsman bin Affan. Marwan bin Hakam ini adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Utsman bin Affan. Kebijakan terakhir yaitu mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syria. Dalam buku lain dikatakan gubernur dari Irak yang termasuk Azerbaijan dan Armenia. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagian E, jasa-jasa Utsman bin Affan. Apa saja jasa-jasa dari Utsman bin Affan? Yang pertama adalah membukukan Al-Quran, yang pada saat itu pembukuan di awal pada masa Khalifah Abu Bakar, yang pada saat itu Utsman bin Affan menunjuk ketuanya yaitu Zaid bin Sabit, dengan alasan Zaid bin Sabit adalah orang yang disuruh Nabi mencatat dan menghafal wahyu. Anggotanya adalah yang pertama Sa'id bin As, yang kedua Abdurrahman bin Haris bin Hisham, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Dari pembukaan ini menghasilkan sebuah mushaf yang bernama Mushaf Utsmani atau Mushaf Imam, terdiri dari 5 Al-Quran yang dikirim, 1 Al-Quran ke Madinah, 1 Al-Quran ke Mekah digurui oleh Abdullah bin As-Sa'id, 1 Al-Quran ke Basrah digurui oleh Amir bin Qais, 1 Al-Quran ke Kufah digurui oleh Abdurrahman As-Sulaimi, 1 Al-Quran ke Syria digurui oleh Al-Mughirah bin Shihab. Jasa selanjutnya yaitu membangun kembali Masjid Nabawi. Ada yang masih ingat Masjid Nabawi itu masjid apa? Ya, masjid yang ada di Madinah pada masa Rasulullah SAW, dan pada saat itu pernah diperbaiki pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Utsman bin Affan dibongkar dan dibangun kembali dengan lebih luas lagi. Jasa selanjutnya yaitu adalah membentuk armada angkatan laut pertama, yang pada saat itu ada permintaan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu gubernur Syria, dalam referensi lain gubernur dari Irak yang termasuk Azerbaijan dan Armenia. Yang pada saat itu Muawiyah disebut juga Bapak Angkatan Laut pertama, yang berada di pesisir pantai Kalkilia diserang Romawi Timur atau Bizantium, dan pada saat itu disebut Perang Zatu Sauri dengan bantuan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah, dan berhasil kuasai Amuria dan Gua Siprus pada tahun 33 Hijriah atau 653 Masehi. Nah, next pembahasan selanjutnya yaitu wafat Utsman bin Affan, yaitu pada akhir 35 Hijriah atau 656 Masehi. Nah, secara umum terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, 6 tahun pertama periode keberhasilan dan kejayaan, periode kedua atau 6 tahun kedua periode perpecahan, pergolakan dan pemberontakan. Nah, pada saat itu pada periode kedua ada rombongan dari Irak, rombongan dari Kufah, rombongan dari Basra, dan rombongan dari Mesir menghadap ke Khalifah Utsman bin Affan dengan menuntut pejabat yang tidak mampu untuk turun dari jabatannya dan menuntut Utsman bin Affan mundur menjadi khalifah. Tapi permintaan kedua ditolak dan mengabulkan permintaan pertama dari rombongan Mesir dipimpin oleh Muhammad bin Bakar. Dan akhirnya rombongan dari Muhammad bin Bakar ini membawa surat yang isinya Utsman setuju mengganti gubernur Mesir dengan Muhammad bin Bakar. Dan perlu diketahui, surat tersebut ditulis oleh sekretaris Utsman bin Affan yang bernama Marwan bin Hakam. Akhirnya surat tersebut dibawa oleh Muhammad bin Bakar dan baliklah ke Mesir. Nah, ketika sebelum sampai ke Mesir, surat pun dirampas oleh pimpinan dari Mesir, gubernur Mesir sebelumnya. Dan isi surat tersebut ternyata gubernur disuruh menindas Muhammad bin Bakar beserta rombongan setibanya di Mesir
dikarenakan dianggap pemberontak. Dan di surat tersebut ada tanda tangan dan cap kekhalifahan. Tapi Muhammad bin Bakar selamat dari insiden tersebut dan melaporkan kembali kepada Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan pun yakin bahwasanya beliau tidak menulis seperti itu. Dan Muhammad bin Bakar berkata, saya meyakini surat itu asli, ada tanda tangan dan cap kekhalifahannya, dan menuduh Utsman berbuat munafik atas tindakannya. Dan Muhammad bin Bakar beserta pasukan mengepung dan menyerang Utsman di rumahnya, yang mengakibatkan Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi pada usia 81 tahun. Inilah yang menjadi asal muasal wafat Utsman bin Affan. Pembahasan selanjutnya itu G. Keteladanan dari Khalifah Utsman bin Affan. Apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah dermawan, rendah hati, yang ditandai dengan berpakaian dan makan makanan yang sederhana walaupun sebagai khalifah. Yang selanjutnya adalah pemalu. Jadi Utsman bin Affan ketika mandi tidak membuka baju walaupun pada saat itu di rumahnya tidak ada orang. Dan ketika sahabat pergi ke rumah Nabi dan pada saat itu Nabi duduk dan betisnya kebuka, ketika Abu Bakar izin masuk ke rumah Nabi Muhammad, betis Nabi Muhammad pun tidak ditutup. Begitu juga dengan Umar bin Khattab ketika izin masuk ke rumah Nabi Muhammad, betis Nabi Muhammad pun tidak ditutup. Tetapi berbeda ketika Utsman bin Affan izin masuk, betis Nabi Muhammad langsung ditutup karena malu. Lalu pada saat kejadian tersebut, Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan demikian?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Wahai Aisyah, tidakkah aku pantas malu kepada seseorang yang demi Allah malaikat pun malu kepadanya?" Itulah keteladanan dari Khalifah Utsman bin Affan yang perlu kita amalkan. Next selanjutnya yaitu kita ke terakhir yaitu kesimpulan. Kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, pembahasannya tadi itu ada sampai G ya. Kita lihat dulu bagiannya. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada diangkat menjadi khalifah, yang selanjutnya perluasan dakwah, yang selanjutnya adalah kebijakan Utsman bin Affan, yang selanjutnya adalah jasa Utsman bin Affan, selanjutnya adalah wafat Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah keteladanan dari Utsman bin Affan. Biografi kita singkat saja, yaitu Utsman bin Affan bin Abdul Aziz bin Umayyah bin Abdi Syam, lahir 576 Masehi, wafat umur 81 tahun atau pada tahun 35 Hijriah. Masa khalifahnya 11 tahun. Beliau dipilih pertamanya Umar bin Khattab untuk memilih sendiri, tapi Umar bin Khattab mengangkat dewan dan hasilnya yaitu didiskusi di rumah Abdurrahman bin Auf dan dipilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, perluasan dakwahnya yang pertama ke Armenia, ke Tunisia, ke Amuriah, selanjutnya ke Fergana, selanjutnya ke Kabul, selanjutnya ke Hindustan, ke Jurjan, dan yang terakhir adanya bentrokan atau menghadapi Yazdajir. Nah, kebijakan dari Utsman bin Affan yaitu mengangkat gubernur Mesir dari saudaranya, gubernur Basra juga dari saudaranya, gubernur Kufah dari saudaranya, dan sekretaris khalifah dari saudaranya juga, dan yang terakhir adalah gubernur Syria, ini masih dari golongan atau saudaranya. Nah, jasa Utsman bin Affan yang pertama adalah membukukan Al-Quran dan membangun Masjid Nabawi. Selanjutnya adalah mengangkat atau membuat armada angkatan laut pertama. Dan wafat Utsman bin Affan pada ada dua kategori. Yang pertama 6 tahun masa keberhasilan dan kejayaan, dan 6 tahun
Selanjutnya ada perpecahan dan pergolakan. Beliau wafat pada 35 Hijriah atau 656 Masehi. Keteladanan yang perlu kita pelajari adalah dermawan, rendah hati, dan pemalu. Materi ini diambil atau sesuai dengan KMA 183, diambil dari buku Erlangga 2020, selanjutnya 3 Serangkai 2020, dan Toha Putra 2016. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.